itu dinamakan Hol Solo? Karena yang babat hutan Mentau itu bukan Al-Habsyi, tapi Ki Ageng Pemanahan bersama dengan Ki Juru Martani dan Ki Ageng Panjawi. Seharusnya beliau yang diholi di Solo itu. Kok Al-Habsyi mayatnya ada di Yaman? Gimana sih? Ini ya, jadi ini adalah tadi sebagai, saya minta izin. ya silakan, sebagai apa itu saling memberikan ya, bukan saling menuduh ndak, tapi ini saling untuk memberikan agar supaya kita itu ke depannya untuk terus maju ya, terus mengikuti yang benar. Jangan sampai kita maju tapi mengikuti yang salah. Gitu loh. Silakan bagi siapa saja menghormati. Saya itu tidak pernah menolak itu. Itu hak kamu menghormati. Akan tetapi kalau kebenaran harus dinomorsatukan. Jangan kecintaan, ya. Kadangkala kita itu mengukur suatu kebenaran dengan kecintaan. Itu yang keliru. Akhirnya apa? Kebenaran itu akan tereliminasi, tersingkirkan. Karena didahulukan kecintaan. Sampai Rasulullah SAW itu bersabda, andaikan Siti Fatimah itu mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Berarti menunjukkan bahwa kebenaran itu dinomorsatukan daripada kecintaan Rasulullah kepada putrinya. Itu loh. Ini ndak, kadang-kadang muhibbin itu mendahulukan kecintaannya, kebenarannya diabaikan. Ini yang keliru. Gitu. Kan motonya lebih baik salah mencintai ya mereka. Nah, di situ loh. Ya ini himbauan saja, juga termasuk himbauan kepada diri saya. Ketika salah ya tolong saya ditegur kan gitu. Ya, terima kasih. Jiwa sosial dan jiwa kemanusiaan itu kan sudah menjadi dasar ideologi Pancasila ya. Kepada siapapun saja kalau jiwa sosial itu maka wajib hukumnya begitu. Tapi ketika masalah budaya, masalah tanah air diklaim oleh orang luar, ya jangan mau kita. Harus dibereskan itu. Kan begitu. Monggo, assalamualaikum Mbak Mat. Selamat sore saudara semuanya. Mungkin kalau di sono kan Sama-sama, selamat sore Mbak Mat. Monggo, lanjut Mbak Mat. Iya, tadi saya sempat tertarik dengan siapa yang tadi berkata tentang karomahnya siapa? Abu Bakar ya. Iya. Itu kan posisi rumah saya kan dekat sekali dengan tempat tinggal beliau itu. Di Nganjuk sana itu kan dekat dengan rumah saya. Saya pun sering ketemu orangnya itu. Memang setiap hari ya jalan gitu, nyakibin 1-2 gitu, setiap hari itu jalan muter kampung gitu. Yang datangi ya janda-janda gitu. Aduh, parah banget dong. Tapi dia pun kan tidak berkata-kata apa-apa, tidak bersuara. Hanya diem aja gitu aja. Terus bagaimana Kalau orang seperti itu kan sudah ranahnya kan bukan bagasan orang-orang seperti kita. Ya artinya ketika datangi tidak berkata apa-apa itu atau apa datanginya itu. Ya, makanya tadi saya sempat tertarik dengan siapa tadi yang sudah turun tadi. Datangi untuk nyenuk apa untuk apa gitu loh. Bukan. Jadi kalau saya seperti itu ya, jadi standar pertama awalnya kalau kita jangan mudah percayalah dengan cerita-cerita karomah itu.
Karena saya sendiri, saya sering dulu itu katanya bisa saya buktikan itu. Saya itu ikut perguruan Pancasila itu berapa kali saya dulu itu. Karena pengen membuktikan bahwa itu sakti katanya. Ketika kena pukulan, saya loro. Aku nggak percaya gitu, Pak. Ketika kebacok masih kebeler itu masih sakit kok masih berdarah. Saya nggak percaya. Assalamualaikum. Salam. Begitu juga saya itu dulu berguru kepada satu yai itu tentang ilmu karomah ya. Kok saya dikeroyok tak buat berkelahi dulu enom. Nah, kulon itu kan rodot. Yang saya ngapunten nggih, kulon rodot nakal emang kalau gelutan soal area. Ya ngapunten iki sedaya mawon iki Kang Amadi saya turun dulu ngene pulang ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah masih terasa sakit, saya ganti lagi. Padahal semua amaliyahnya, semua amalan-amalan itu sudah saya praktekkan. Gitu. Selamat datang. Silakan tekan kartu atau tekan tombol. Begitu Kang. Itu kalau saya loh, kalau saya seperti itu Imam. Jadi ternyata yang patut kita hormati itu adalah orang yang memang yang mendekatkan kita kepada Allah dengan cara-cara metode yang mengena di hati kita. Bukan karena karomah. Kalau karomah itu katanya tadi sulapan itu ya bisa aja. Wong saya juga bikin sulapan juga bisa kok. Kan gitu. Kan gitu kan? Jadi di Pemalang itu saya lihat banyak waktu tragedi awal itu saya melihat orang-orang memiliki kelebihan pada saat itu. Ketika menahan ancaman pukulan batu tidak kena wajah, tidak kena badannya. Hanya sekedar gini-gini aja ada kok tahu. Gitu loh. Terus ketika menghindari teman, ketika dapat bacokan itu kenapa kok bisa menghindar? Apakah itu bukan kelebihan juga? Karomah kan itu. Apakah yang seperti itu dikatakan wali? Belum tentu, belum. Karena karomah terbagi beberapa hal, istidrat dan maunah. Kan gitu. Jadi itu Kang, kalau menurut saya seperti itu. Jadi jangan mudah mempercayai tentang karomah. Dan orang yang memiliki karomah itu wali Gusti Allah. Bukan itu. Banyak orang melihat saya. Kalau dulu ya dulu. Saya bukan wali nih. Bukan wali Allah, bukan. Saya orang biasa, benar-benar biasa benar. Padahal saya itu ada di Bojonegoro dikatakan saya itu jalan-jalan memberi ngulang ngaji di musola ABC gitu. Itu ada orang yang macam itu tahu. Nah, kenapa pertanyaannya kan gitu? Apakah saya Naim ki wali? Bukan. Naim orang biasa. Manusia biasa. Waalaikumsalam. Saya panggil apa nih sama jenengan? Ustadz, Kiai atau apa nih, Kang Ahmadi atau gimana nih? Saya jelaskan ya sampai saya ini adalah seorang nelayan, Kang. Pekerjaan saya ini nurunin ikan dari perahu. Ya. Jadi enak itu dipanggil saya Ahmadi atau Kang Ahmadi lah enak. Oke. Ustadz itu Ustadz. Buktinya itu itu ngajar ya. Ya, makasih Ustadz Ahmadi. Saya ngikutin beberapa di ini ya, apa namanya, di semua grup TikTok ya. Jenengan itu mau di Balawi maupun enggak ada semua. Bahkan memang sekalinya ada jenengan pasti diturunin. Saya pemerhati loh, bukan saya nggak pemerhati. Saya pemerhati dari kemarin. Nah, kemarin tuh saya mau kontak jenengan tentang masalah Mas Dibyo yang kemarin dibahas sama orang-orang Balawi yang sebelah perihal masalah kuburan. Itu kenapa Mas Dibyo nggak dilanjutin lagi? Kalau memang salah harus gentle ngaku. Saya pun pasti ngedukung Mas Dibyo. Saya dampingin dia. Jangan sampai Wali Songo itu sudah benar. Konteksnya kalau memang ya salah. Memang di situ jadi buat kayak sama Gus Arya itu jadi malah buat peluru buat nembak. Kalau saya lihat
kemarin itu ya narasinya si Gus Arya. Saya pemerhati loh, saya merhati terus kemarin tuh. Seperti apa sih? Oh, memang betul. Masalah gelar itu semua dikasih. Cuman saya mau tanya nanti sama pengageng nih, yang nanti di Hamengkubuwono ini, apa benar memang KRT Sumodiningrat itu benar-benar dikasih sama Sultan HB2? Saya penasaran ini. Saya belum ketemu lagi nih Tra HB2 nih. Saya mau panggil nih. Kebetulan saya satu grup sekarang sama Tra HB2. Jadi biar nanti jangan sampai di narasi dibantai terus. Padahal memang maaf ya, mereka jelas salah dan sesat, menyesatkan. Kalau saya boleh perhatikan, mereka itu di akhir zaman akan memerangi zuriyah Nabi yang asli. Justru mereka itu yang dibilang itu nanti kelompok-kelompoknya itu sama perang Badar itu. Awas hati-hati, mereka musuhnya itu ketika Al-Mahdi mau dibaiat itu. Kalau saya narasikan itu, karena mereka selain klannya mereka kan nggak percaya. Mereka harus yang memimpin. Kalau saya punya asumsi ya, Ustadz ya, Afan ya, Ustadz ya. Cuman memang saya mempelajari itu udah lama. Bahkan saya sendiri masuk ke dalam FPI. Banyak orang-orang ikhlas di FPI. Banyak yang ikhlas. Di bawahnya itu orang-orang ikhlas ya. Karena saya tahu. Hanya mungkin brainwash kan dari atas seperti ini harus begini. Mereka jadi ya cinta. Karena tadi kalau nggak berakal, cinta buta malah jadi tolol. Seperti itu. Kasihan, jujur, kasihan kita doakan mereka dapat hidayah loh. Wajib kita. Kasihan, banyak orang yang ikhlas. Ya, Saya pernah di dalamnya masalahnya. Itu sih Ustadz. Buat jenengan luar biasa Ustadz. Nah, kalau boleh dibilang, maaf ya, yang layaknya jadi wali itulah jenengan, bukan Bakolil Bakalan. yang tadi Sadli ya, Fadli ya. Waduh, kasihan amat kalau semua. Ya, karena seorang wali itu berani untuk menentang kebenaran dan tidak munafik. Kayak jenengan nih. Kasihan, jujur, makanya kan maaf di wadah orang-orang itu, di klan mereka, mungkin organisasi itu banyak orang-orang yang udah cinta mau hijrah, ya kan banyak orang yang salah. Kasihan itu fungsinya para ulama ustadz harus meluruskan, bukan malah mengiyakan fatwa. Waduh, kacau sekali, berantakan umat Islam ini nantinya. Iya. Jadi nyambung Kang terkait apa yang disampaikan tentang Dendipio itu, ya, terkait juga narasi Arya itu. Kalau Arya itu kan orang gendeng tuh kan, orang rempong kan. Ngerti rempong nggak itu? Ya? Itu ACDC itu dia itu. Paham ya Mas? Saya pengen kan dia kan sekarang ini kan kayak seolah-olah ya. Iya. Saya pengen narik Dendipio sebetulnya, saya tarik, saya pengen. Ya. Jadi kan masalahnya gimana? Kita temuin. Saya kan dia bilang siap, saya temuin. Saya pengen banget. Lu ngomong apa kemarin Arya? Saya saksinya kan, saya manusia palsu nih ada. Saya bilang saya mungkin dia berani, Arya itu enggak berani. Wong dia itu gombreng. Oh. Paham ya? Gombreng paham maksudnya? Nah, satu itu. Yang kedua, narasinya itu kan pansos dia itu. Dia udah dapatkan cuan kalau itu. Kalau menurut analisa itu kalau orang-orang cari-cari, kalau dia dapat dapat masalah, dia dapat uang. Akan tetapi kami tidak bisa menjudge itu karena tidak ada bukti. Akan tetapi dia, saya lihat itu pansos dia. Terus narasinya ngawur. Itu kemarin sama Kiai Rampa itu mengatakan KRT Sumodiningrat bukan hanya satu, kan gitu katanya loh. Aneh juga kan itu loh. Saya lagi record, makanya gini, sepertinya bisa buat lempar untuk mentalin juga. Ini harusnya kalau segala sesuatu kita harus record memang. Iya. Untuk apa? Ini kita ada ini loh buktinya. Kalau nggak ada record kita repot. Betul, sudah ada rekodnya juga ada rekodnya. Artinya gini Kang, kalau KRT Sumodiningrat yang ini kan kita sudah ada produk hukum ya. Kalau di Yogyakarta itu dalam bentuk cagar budaya kan gitu. Kalau kita bisa bicara sisi hukum ya, ini bisa dibantahkan. Kalau mau dibantah ya silakan, yang membuat produk hukum siapa? Karena apa? Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa makam KRT Sumodiningrat ini bukan, saya tidak masuk ke dalamnya ya. Kalau itu saya kurang paham ya. Masalah pemakamannya itu jelas, itu di Jogja dari hasil penelitian. Kemudian kalau dikatakan itu di
Semarang di putih itu yang mana itu? Di Semarang itu yang berbentuk masjid kubah itu, ya jelas itu makam palsu. Makam palsunya KRT semua di Ningrat kalau gitu. Pertanyaan siapa yang memalsukan? Kalau mengacu kepada orang-orang yang menyampaikannya, kemungkinan besar adalah LBY juga. Kan gitu itu. Karena dia menceritakan. Loh sekarang pertanyaannya, Habib Hasan bin Toha itu dengan yang awalnya terkenalnya di situ itu makamnya Mbah Keramat Jati. Itu dulu mana? Kan gitu. Ya betul. Nah, itu dulu Keramat Jati kok. Lo kok tiba-tiba ada disematkan Habib Hasan bin Toha. Kemudian yang terakhir ada KRT semua di Ningrat. Apa maksudnya? Paham nggak tentang gelar KRT semua di Ningrat itu? Kan gitu kan? Nah Coba ini nanti, ngawur Arya ini. nanti di grup, Jelas pansos dia itu. iya nanti di grup HB2 saya mau sindir nih. Ada yang speak up anak cucunya nih. Kalau memang ada yang speak up kan, saya mau tarik itu urusin tuh PR-nya tuh. Bantu Iya. dengan video itu. Nah, artinya kalau nggak diselesain kayak gini kan nggak zong nih jadinya. Nah, ini bisa menjadi delik aduan juga nanti kepada cucunya yang kepada si Yatno itu, Kang Mas. Iya. Agar tidak sembarangan nyocot gitu loh. Biar tidak sembarangan bernarasi. Itu. Kok mati-matian membela sampai Allah ya Allah mengorbankan nama pribumi kan gitu kan? Buzzer ya toh buzzer. Iya. Saya melihatnya itu Kang. Mengatakan. Saya kasihan gini ya. Ini kalau nggak diberesin masalah Balawi ini semakin gila, pencipta butanya itu makin apa ya, sesat menyesatkan. Karena dari saya perhatiin ya, ini segala sesi mereka rebut semua, dari perjuangan Indonesia, dari penyebaran agama. Ini kan saya muter, saya tarik, saya telusurin sampai ke nasab-nasab dibelokin. Disempet kita kan Trahwali Songo masuk ke garis Asmat Khan, balik lagi ke sini. Ini sampai kacau-kacau terus tuh. Bahkan pengajaran masalah ilmu agama Islam, pemahaman. Salah satunya tadi sama Ustadz Ahmadi dibahas masalah Isra Mi'raj nih. Luar biasa saya bilang. Luar biasa. 70 kali bayangin. Iya, Apa ini 70 kali? makanya dia kan gini. Tujuannya itu Islam sebagai simbol-simbol keagamaan itu dia gitu. Itu larinya ke sana nantinya. Kalau Yes. saya melihatnya ya. Betul. Jadi Islam itu dijadikan simbol gitu. Jadi endingnya di situ nanti. Jadi ketokohan keagamaan itu hanya dalam satu pintu. Tapi dengan cara ini dulu kan gitu, dia terus gitu. Kalau berhasil endingnya jadi seperti separuh-separuh. itu. Betul. Kalau berhasil separuh-separuh. Iya. Yang saya khawatirkan nanti ketika memang udah pol-polnya akhir zaman, mereka adalah, kalau saya boleh ngomong ya, mereka adalah pasukan As-Sufyani yang memang memerangi aslinya cucu Nabi Muhammad. Kalau saya lihat dari sekarang, pasukan As-Sufyani mereka itu, As-Sufyani itu. Karena mereka nggak suka pada Zuriya yang asli. Coba mana? Ada yang tazim nggak sama Trahwali Songo mereka? Sedikit pun nggak ada. Kecuali klan mereka ada di situ. Semata-mata cuman biasa aja. Saya Ini cukuplah saya 7 tahun. kasih bocoran tentang kebohongan-kebohongan yang lain ya. Tentang fisik kitab Jauharus Safaf Jauh. yang Al-Faqih Al-Muqaddam yang dikatakan Mi'raj 70 kali dalam sehari semalam. Itu kitab, nama kitab tersebut juga hasil curian dari manuskrip aslinya. Begitu. Hasil curian juga itu. Yang asli itu kitab Jauharus Safaf ya, namanya Abdurrahman Al-Khatib, wafatnya 724. Dicuri oleh klan Habaib ini. Begitu. Dengan pakai nama orangnya yang asli, kitabnya asli, tapi tahun wafatnya berbeda, begitu.
wafatnya di 855, dan juga kedustaan-kedustaan tersebut ya di kitab aslinya tidak ada yang menyebutkan satu tokoh ini Al-Faqih Al-Muqaddam. Lalu di kitab tersebut, di kitabnya yang dicuri itu disematkan nama Al-Faqih Al-Muqaddam begitu. Ini penjahat ini, Iya, penjahat terhadap ulama ini. Jangan dibiarkan ini. kalau saya kenapa sih saya menganalisa kepada simbol. Contohnya gini ya, dari kalangan mereka yang sesuatu yang kurang waras. Nah, dikhobarkan seolah-olah dia menjadi seorang tokoh wali. Nah, itu kan salah satu ciri tuh saya lihat tuh. Oh, jadi nggak boleh tuh di kalangan mereka yang memang mempunyai apa ya kehilangan warasannya gitu. Dikatakan tuh gila, nggak mau dia. Jadi makanya dibikinlah satu desain seolah-olah dia tuh wali, khorikul adat. Nah, itu sudah mulai terlihat tuh dari gayanya dia bermain tuh di situ. Oh, saya melihatnya seperti itu aja. Memang kalau saya perhatikan mereka ini kayak Belanda ya, memasukkan sejarah. Kalau saya lihat pergerakan mereka. Ini jujur ya, kita sendiri aja zaman sejarah kita dari abad ke-16 sampai saat ini itu masih diacak-acak. Jadi nggak ada memang manuskrip yang memang naskahnya itu primer, itu yang benar-benar primer itu kasat kusut ada, mungkin masalah nasab pribadi eh pasti turunan Wali Songo ya. Tapi kalau untuk yang di governmentnya atau pemerintahannya itu kayak sultannya itu pun sudah sejarahnya udah nggak bener, sudah kacak-kacak Belanda kalau saya bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan Waalaikumsalam. kitab-kitabnya yang mengandung hurafat ya, nasabnya juga hurafat. Insya Allah. Kalau di dalam kitab Jauharus Safaf yang asli itu tidak ada nama Al-Faqih Al-Muqaddam, lalu di kitab berikutnya yang hasil curian itu diadakan nama Faqih Muqaddam, lalu nasabnya mereka itu kan salah satunya Al-Faqih Al-Muqaddam kan. Kalau di kitab aslinya tidak ada, lalu siapa sosok ini? Kalau tidak ada sosok ini, berarti secara langsung juga batal nasabnya. Karena dalam silsilah nasabnya ada sosok hurafat begitu. Sosok yang tidak pernah ada di muka bumi. Begitu, saudari. Berarti kalau nggak ada di muka bumi, adanya di mana, Kang Sam? Mana sih? Di alam gaib, Oh, alam jerengkong. Monggo, assalamualaikum Kang Mo. Mungkin ada yang mau dinerasikan.
Itu modus, Kang. Kalau saya lihat modus. Menggunakan ayat-ayat Allah itu untuk kepentingan. Modus itu. Monggo, assalamualaikum, Kang Zivo. Monitor, Kang Zivo. Assalamualaikum, Fauzi. Kok sepi, Kang? Sudah kehabisan nasi, Gus. Iya usah istirahat dulu aja lah, wes. Nanti habis sisa buka lagi. Betul. Biarkan saya dengan Fauzi doa. Assalamualaikum, Fauzi. Salam. Monitor Fauzi, tak turunin kamu kalau nggak mau. Waalaikumsalam. Oh salah, waalaikumsalam. Oh, Apa sih, Kang? Gimana Waalaikumsalam. Sehat. Bang Yipo ada tuh hidup. Bang Yipo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Lanjut itu Bang Yipo ada Bang Yipo. Monggo dilanjut monggo. Ya, kehabisan narasi ya. Narasinya habis Gus. Masih banyak Gus. Pokoknya temanya hari ini Fauzi sakit hati. Sakit hati. Lanjut Bang Yipo. Ya karena hostnya tuh nakal host. Bang Yipo. Kan belum bahas sholawatnya, wirid-wiridannya, wafak-wafaknya, habaib kan belum Gus. Jangan dulu Kang, karena ini Fauzi lagi sakit hati. Kenapa Oh. Fauzi sakit hati? Nanti Pertama, malam aja ya. Malam Ya. aja ya. Ini mah hanya iklan doang. Sekarang Ya. nggak apa-apa, sekarang nggak apa-apa, lepas ini nggak apa-apa. Cuma ya mungkin kenapa kalau Fauzi sakit hati? Pertama, karena Habib mengaku duriyah Nabi, sampai sekarang nggak bisa menunjukkan buktinya, makanya Fauzi sakit hati. Yang kedua, Habib-habib ini banyak yang ceramah-ceramah itu yang bertentangan dengan syariat. Artinya tidak sesuai dengan syariat yang telah ada, syariat Rasulullah SAW. Masa hanya menghafal putra hadap masuk surga? Ini Fauzi sakit hati ini. Yang ketiga, Fauzi sangat sakit hati dikala ada Habib ini mengatakan bahwa kalau bukan karena Habib, Indonesia tidak bisa merdeka. Indonesia anak kandung Tarif, Indonesia pintu Aulia Tarif, Indonesia Masih sembah pohon. pokoknya semuanya lah. Komplit. Sebagai anak bangsa, sebagai putri bangsa ya. Fauzi ini sakit hati, betul nggak Fauzi? Ya, betul dong, harus sakit. Wah, tepuk tangan. Ini Novus ini siapa ya? Assalamualaikum Novus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya saudara. Alah ini itu orang Habib itu. Oh ini Habib, Masya Allah ini kalau ada Habib ya jaikan dulu ya. Masa ini Habib? Bukan. Kalau Habib disawer saya nih. Bukan. Bukan. Kalau ini Habib, Habib ini mesti orangnya royal ya. Mesti saya dapat tahu kalau bukan singa ini.
Kalau singa anaknya lumayan. Monggo, Kang Novus. Novus, adik ini seperti sepupu saya namanya. Ya, apa yang mau saya narasikan, saudara? Mungkin Monggo silakan. temanya tentang apa? Oh iya, temanya saya sudah hilangkan, Kang. Bentangan di balik jubah. Itulah temanya ya. Sabar dulu. Kemerdekaan di balik jubah. Laisa nupus kanupus manpus. Apa ini? Kang Ahmadi, ini ya. di malam judulnya banyak nih saya rekomendasi nih. Ada wapak-wapak tarim, media-media untuk menghipnotis orang Indonesia, ada sholawatan yang melaknat sahabat dan keluarga Nabi, ada sholawat atau zikir-zikir tahlil tulisannya benar itu, tapi setelah diteliti salah. Banyak judul-judulnya, belum wapak-wafaknya belum. Wafak apa Bang Nufus? Media-media dari Habaib tuh banyak ini. Jangan berhenti di sini kehabisan narasi, bukan, masih banyak. Ini yang dibawa Kang Sifu, disuruh on cam. Kamu pikir Kang Sifu ini perempuan ingin tahu kecantikannya? Ini ngawur orang laki-laki nyuruh on cam. Maaf saudara, yang di bawah saya nggak bisa on cam karena belum diizinin dari Alwil Hadad. Jangan Kang Sifu, jangan. Ini seperti LGBT orang-orang ini. Belajar. Wafak apa Bang Jipo? Kan udah di DM sama Kang Ahmadi, udah lihat itu. Sudah. Ya, itu perlu di cross check itu. Logo-logo, simbol-simbol. Itu perlu dianalisis. Narasikan aja dulu host itu ke arah mana begitu, host. Mohon narasikan Kang Jibu. Nanti malam aja, nanti malam biar seru. Karena saya ini nggak lama di sini. Bentar lagi mau pengajian saya. Ya, gitu aja ya, Kang Ahmadi. Semuanya, saudara-saudara. Naik. Kalau nggak mau naik orang ini tak blokir ini. Assalamualaikum. Salam. Kita undang-undang dari kemarin nggak pernah naik. Ya Allah. Ini ada apa? Saya khawatir. Aku ada apa-apa di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah sampai belum? Apa? Masih ada di perjalanan? Oh ya, ini di daerah Cengkareng. Jadi besok baru pulang pagi terbangnya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Terima kasih doanya. Dan mudah-mudahan sampai ke sesuatu tempat yaitu persandingan. Amin. Aja ngono, sing isor kok begrok. Enggak, itu kok ada cat-cat apa? VT-nya itu gimana itu? Saya komentar tadi itu. Yang mana? Judulnya itu tulisannya kok cat gitu loh. Apa-apaan itu kok cat ada cat-catannya gitu. Yang mana sih, nggak tahu aku. Itu VT saya mau yang saya iya, saya lupa, aku tak lupa aku ngomeni VT sampean. Nggak usah, itu akun saya yang satunya kok, nggak masalah kan. Oh iya. Saya cuma khawatir takut terjadi apa-apa di jalan gitu loh. Oh iya, amin, terima kasih.
Karena saya ini laki-laki yang selalu setia, apalagi terhadap calon pasangan. Nah, betul kan, Kang Ali? Betul, betul, betul. Aja ngono toh, kok nangis. Siapa yang nangis? Berkibar jilbabmu, Nangis. warna Nggak penting pink. nangis. Nggak penting nangis, oke? Enggak bakalan nangis karena Fauzi bukan siapa-siapa saya. Kalau Yuyun apa-apa saya. Loh, beda. Hadir. Untuk yang di bawah, yang 120 mata memandang, jangan ikutan baper ya. Jangan ikutan baper ya. Dengerin aja anak-anak. Wah, nggak bahaya Pak. Insya Allah aman Kang Adinullah. Kang Adinullah, aman Kang Adinullah. Kang Adinullah, oke. Kang Adinullah mana Kang Adinullah? Naik Kang Adinullah, tak kumpulkan dengan saudaranya. Naik Kang Adinullah, mukti Kang Adinullah. Wah ini Kang Adinullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang? Kang Adi? Bahas apa nih, Ustad? Oh, lagi membahas ini apa calon saya, takut ada apa-apa di perjalanan. Oh gitu ya Pak Ustad? Iya. Siapa ini orang Madura mengatakan Ratin ini wong. Kapan undang lagi Bang TIJ, Pak Ustad? Maaf host. Aduh, keperucut host. Jangan, ini calon ini calon.